Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PNG, kembali lagi di channel ini. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang teks ya di dalam Adobe Animate ya. Teks nanti ada cara teks untuk output, untuk input dan juga untuk tampilan atau label biasa. Di sini yang digunakan adalah versi ActionScript 3 ya. Dan untuk contoh daripada praktikumnya saya akan menggunakan kalkulator ya. Nah, yang perlu diingat adalah teman-teman sekalian, jika tidak punya Adobe Flash, jika tidak punya Adobe Animate, teman-teman masih bisa menggunakan Adobe Flash. Karena sekali lagi di sini saya menggunakan ActionScript 3 ya. Jadi ActionScript 3 itu ada di Adobe Animate ataupun Adobe Flash ya. Flashnya juga versi berapa saja juga boleh ya. Lalu Adobe Animate juga versi berapa saja juga boleh. Yang saya pakai adalah Adobe Animate versi 2019. Nah, pertama kali kita akan membuat dulu projectnya ya. Di sini tampilannya mungkin berbeda, tetapi settingannya kurang lebih sama, yaitu memilih platform ya atau tipe ActionScript-nya. Kalau di Animate kan platform tipe. Lalu adalah resolusi daripada aplikasi. Nah, saya di sini pakai default saja, biasa saya pakai yang HD. Setelah itu kita create. Nah, lalu untuk ini ya, untuk tampilannya di sini teman-teman sesuaikan saja. Saya di sini lebih senang menggunakan yang esensial ya. Di bagian sini ya. Ini berlaku juga untuk Adobe Flash ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita cari yang namanya text tool ya. Text tool di sini kita lihat tipenya ada 3, ada static, dynamic, dan input ya. Nah, untuk teks biasa ya, ya maksudnya label ya, cuma tulisan saja, itu static ya. Kita gunakan static. Nah, di sini teman-teman bisa juga memilih font ya. Di sini font disebutnya family, style, size, color, dan seterusnya. Nah, di sini ada hal yang harus saya jelaskan juga nanti ya. Nah, teman-teman silakan pilih di sini mau menggunakan fontnya apa. Misalnya saya mau pakai ya, misalnya ini Consolas. Ini size-nya misalnya 70. Ya, stylenya reguler. Nah, kita blok seperti ini, kita tuliskan misalnya bilangan 1. Nah, lalu saya akan kasih sedikit efek ya. Itu di bagian bawah di sini ya. Oke, ada filter, tekan tombol plus, lalu drop shadow. Dan saya ubah warnanya yang awalnya hitam jadi abu-abu misalnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini static text ya. Jadi hanya label saja, hanya tulisan saja, tidak bisa digimana-gimanain ya. Seperti itu. Ini bilangan 1 misalnya tulisan ya. Ini bisa kita copy paste ya. Kita ubah ini jadi bilangan 2 dan juga kita copy paste lagi di sini. Misalnya hasil. Ya, copy paste mah biasa lah, Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk hasil dibuat agak sedikit ke bawah. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya button atau tombol ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi ini yang pertama ya, tipe teks yang pertama static text, digunakan untuk label ya. Teks label itu artinya tulisan yang tidak akan diubah tulisannya ya. Tidak akan diubah ya, tidak akan kita ubah ya, seperti itu. Jadi ya tulisan-tulisan saja, nggak akan bisa diubah pakai coding. Nah, sekarang kita akan buat teks yang kedua, yaitu input. Nah, untuk input di sini untuk input kan berarti tidak ada tulisannya ya. Nah, oleh karena itu yang bagian ini nih ya, kotak ini nih, tulisannya show border around text ya. Mau di Animate ataupun Flash sama aja. Ini apa namanya toolsnya ya, kotak ini diklik, lalu kita buat kotak seperti ini ya. Nah, lalu di sini family-nya harus kita ubah. Kita harus bedakan dengan yang ini. Ya.
dengan yang statik tadi. Tadi statik yang tadi saya menggunakan fontnya Consolas namanya. Maka ini jangan Consolas lagi. Kenapa? Karena input teks itu memang harus dibedakan ya. Misalnya saya pakai Courier New. Misalnya ya. Saya pakai Courier New, fontnya saya ubah misalnya jadi ya biru gelap ya. Lalu di sini paragraf formatnya saya tuliskan, saya pilih align right ya. Lalu apalagi ya, nah ini behaviornya single line dan ada max charnya 10. Oke, sekali lagi ya, yang ini tipenya input text, fontnya kita bedakan ya, bedakan terserah teman-teman mau pilih apa aja juga boleh, bebas ya. Saya misalnya pakai Courier New ya, terus warnanya saya bedain, kalau nggak dibedain juga nggak apa-apa. Nah ini penting nih ya. So border around textnya pastikan ini diklik. Nanti kalau ini sedang aktif, dia pasti ada kotaknya seperti ini ya. Lalu format align-nya itu pilih align right, behaviornya single line, max char-nya misalnya dikasih 10 ya. Setelah itu kita coba tes saja ya, pakai Ctrl Enter. Nah ini tadi yang statik ya, ini statik ya, ini statik. Nah ini yang input. Nah input ini bisa kita isi apa aja bebas ya. Bahkan kita bisa mengisikan yang namanya huruf biasa. Nah di sini kita hitung ya. Ini saya tidak bisa mengisikan lagi ya. Saya pencet apa-apa juga nggak nambah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi max char 10 itu artinya berapa digit yang bisa ditampung di sini. Nah sekarang kita timbul suatu pertanyaan. Bagaimana caranya biar input itu cuma angka doang? Masa input ada hurufnya? Kan nama juga bilangan ya, bilangan itu adalah angka ya. Berarti kan karakter yang harusnya bisa kita isi ya paling 0 sampai 9 kan, 0 sampai 9 gitu. Paling simbol yang kita pakai selain daripada 0 sampai 9 itu mungkin titik ya. Kalau bilangan desimal kan kalau di sini kan ditulisnya titik ya, sama minus. Oke, maka kita harus berikan validasi. Dan tadi setelah kita melakukan kontrol spasi tadi ya, kontrol enter. Di sini ya, ketika kita tadi kontrol enter maksudnya test movie, muncul pesan bahwa font harus di embed ya, untuk yang bisa diedit. Nah, termasuk di sini input text. Maka di sini pilih saja. Ini juga bisa memilih use device font setting. Nah, yang akan kita gunakan adalah sistem yang embed ya. Pertama, sekali lagi ya, embed itu syaratnya jangan gunakan font yang sama dengan font sebelumnya. Yang ini misalnya saya pakai Consolas, maka yang jadi input saya pakai Courier New ya. Jadi tidak boleh disamain. Nah setelah itu kita tekan tombol embed ya. Klik dulu, lalu tekan tombol embed. Nah di sini ya, kita disuruh untuk memilih karakter ranknya ya. Yang akan saya pakai adalah bilangan kan, berarti numbers sama punctuation ya. Nah pokoknya dua inilah ya, seperti itu. Dua ini aja yang di checklist. Lalu untuk namanya mau diedit mau enggak juga nggak apa-apa. Dan fontnya tadi ya, ininya fontnya beda dengan yang sebelumnya ya. Yang ini sekarang Courier New, stylenya adalah reguler. Oke, sekarang kita oke saja. Nah, lalu di sini kita pilih family-nya ya, atau fontnya kita pilih yang tadi font 1 ya. Coba kita tes lagi ya. Sekarang outputnya tidak ada keluar pesan warning lagi ya. Ya, di sini saya mencoba memasukkan huruf, nggak bisa ternyata teman-teman ya. Nggak bisa, tapi kalau masukin angka bisa ya, seperti itu. Nah meskipun di sini validasinya tidak sempurna ya, karena kalau mau sempurna harus pakai coding ya, jadi bisa menuliskan minus di belakang seperti ini ya, tapi masih lebih baik daripada kita sembarangan ngetik ya, seperti itu ya. Kalau mau sempurna harus dikasih validasi pakai coding. Di sini saya pakai validasi yang simpel aja dulu ya, untuk coding mah nanti aja dulu ya. Oke. Di sini sudah selesai ya, settingannya sudah selesai. Tadi kita sudah membuat font 1 sebagai embed daripada font Courier New dan tipenya adalah numerik
ya. Dan kita juga bisa menuliskan simbol, yaitu minus dan koma, yaitu titik ya. Di sini bisa kita copy paste ya, bisa kita copy paste. Ini juga bisa kita copy paste ya. Nah, di sini ya, bilangan 1 di input, bilangan 2 di input. Dan untuk hasil apakah di input? Jawabannya adalah tidak ya. Hasil tidak di input. Hasil itu bukan inputan, tapi hasil itu adalah output. Nah, kalau output itu pakainya dinamik. Di sini mungkin timbul pertanyaan, lantas apa bedanya tadi statik sama dinamik? Bedanya gini. Untuk yang statik ya, teman-teman bisa lihat di sini di statik, di bagian atas daripada statik ini kosong. Sedangkan untuk input dan dynamic text, bagian atasnya itu ada isinya, yaitu instant name. Maksudnya adalah nama objek. Kenapa kita bisa mengisikan nama objek? Karena kita bisa modifikasi pakai coding. Sedangkan yang ini tidak bisa dimodifikasi pakai coding. Jadi static text adalah label tulisan saja yang tidak akan kita edit pakai coding. Sedangkan input text adalah inputan yang nanti input tersebut akan kita modifikasi pakai coding. Sedangkan dynamic text adalah output ya, text output, teks tampilan yang bisa kita modifikasi pakai coding. Itu sebabnya yang bisa dimodifikasi pakai coding yaitu input text dan dynamic pasti ada yang namanya instant name ya, seperti ini. Oke, di sini kita kasih nama, tapi kasih nama di Flash atau di Animate itu agak unik ya. Kalau biasanya mungkin kalau di Java ya, misalnya di Java atau di mana gitu ya, nama itu kan biasanya singkatan komponen di depan. Misalnya kalau di Java ya, mungkin saya akan menyebutkan dengan istilah di sini txt build 1, ini txt build 2, ini txt hasil. Nah, kalau di Flash atau di Animate ini kebalik. Jadi build 1 underscore txt. Ya. Oke, ini bilangan 1 ya, inputan bilangan 1. Inputan bilangan 2 build 2 underscore txt. Dan untuk yang hasil underscore txt. Seperti itu. Unik sekali ya teman-teman ya. Tapi memang demikianlah cara memberikan nama di Flash ataupun Animate. Nah, apakah harus seperti ini? Sebenarnya tidak juga ya, kalau boleh jujur. Sebenarnya tidak juga, tapi ini adalah standar yang digunakan oleh Adobe. Ya, standar yang digunakan oleh Adobe Flash ya ataupun Animate. Memang seperti ini. Dari sananya ya, dari zaman masih Macromedia juga. Cara pemberian nama adalah underscore txt itu di belakang untuk teks. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang di sini kita sudah punya bilangan 1, bilangan 2 dan hasil. Yang kita butuhkan selanjutnya adalah button ya. Kita butuh button. Button itu di sini kalau teman-teman pakai Flash ya, Adobe Flash, di situ akan ada yang namanya common libraries button. Yaitu cuma apa ya istilahnya tuh, komponen grafik ya, maksudnya komponen yang cuma ada gambarnya doang ya, desainnya doang tanpa ada codingnya, itu bisa dipakai. Tapi kalau di sini nggak ada ya, kalau di Animate justru bagian itu dihilangkan, saya juga nggak tahu kenapa. Oke, ya udah kita pakai yang ada aja di sini, adanya di ini komponen ya. Jadi masuk ke window komponen atau Ctrl F7. Nah, di sini akan ada dua buah folder ya. Dua buah folder. Ini teman-teman nih yang menggunakan Flash ataupun Animate sama ya untuk tampilannya. Caranya yang ini sama ya. Masuk ke folder yang namanya user interface dan masukkan button. Satu dulu aja. Nah, sekarang kita mau masukin button ini ya. Kita kasih tulisannya di sini kan ada tulisannya label ya. Kita mau edit ya. Tapi editnya nggak bisa di sini nih. Nah, cara ngeditnya itu tekan yang ini nih. Show parameter. Nah, nanti ketika di show parameter, teman-teman akan melihat jendela baru ya. Mungkin kalau saya posisinya kadang sudah disetting ada di kanan, mungkin ada yang di tengah ya. Sama aja ya. Isiannya ini nih. Nah, yang kita edit cukup ininya doang. Label ya, kita kasih misalnya tulisan tambah ya. Nah,
kelemahan daripada button ya, di sini tuh ketika diperbesar juga teksnya nggak nama besar ya, segitu-gitu aja, jadi kurang enak. Memang button kalau di Animate ya, button yang disarankan oleh Animate adalah custom button. Custom button itu maksudnya adalah ya tombol yang kita gambar sendiri. Sedangkan ini kan prakteknya nggak dulu ngomongin gambar ya. Untuk custom button akan saya jelaskan di video yang lain ya. Oke, lalu kita coba resize. Di sini pakai free transform tool ya. Nah, misalnya ya, tambah. Oke, kita bisa copy paste ya. Oh, mohon maaf, saya menganggap ini kayaknya terlalu besar, terlalu panjang. Oke, nah kita coba copy paste ya sebanyak 5 tombol. Udah lah, desainnya mah bebas ya, mau gimana juga penempatannya. Yang penting 5. Di sini yang bedanya adalah teksnya. Tadi ingat ya, cara mengubah teksnya itu atau labelnya itu adalah yang ini. Ya, klik dulu komponennya, lalu tekan show parameter. Satu, 2, 3, 4, 5 tombol. Tambah, kurang, kali, bagi, reset. Oke, untuk tambah kita kasih nama. Nah, namanya juga ini unik ya. Kalau di Java mungkin kita kasih nama ya. Kalau saya misalnya ngoding di Java mungkin yang ini namanya btn tambah, ini btn kurang dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau di Flash kebalik ya. Jadi tambah underscore btn. Lalu di sini kurang underscore btn. Kali underscore btn. Bagi underscore btn. Dan terakhir reset underscore btn. Seperti itu ya. Untuk instant name-nya atau nama objeknya ya, kita kasih nama seperti itu. Oke, mudah ya. Sekarang bagian yang cukup sulit ya, yaitu coding teman-teman ya. Kita bikin layer baru. Nah, kalau di Animate stylenya itu kalau coding itu disarankan untuk dipisahkan ya, layernya. Jadi kita bikin layer baru yang ini ya, new layer. Ini Flash juga sama ya, seperti itu. Kita kasih nama action, action actions ya, A-nya besar. Lalu untuk pemberian nama coding itu di sini ya. Di sini kita klik kanan, kita pilih action. Nah, seperti itu ya. Jadi layer baru, kasih nama actions, lalu kita berikan coding, yaitu di sini ya. Kita kasih klik kanan, pilih action ya. Nah, action adalah tempat kita memasukkan coding ya. Di sini codingnya kita tulis var build1, kita kasih tipenya misalnya number ya, number, lalu var build2 number, var hasil number. Nah, lalu di sini kita butuh function ya. Function ya, function bilangan. Oh iya, jangan lupa bahwa ini basicnya adalah basicnya itu kan C ya. Jadi bahasanya huruf besar huruf kecilnya ngaruh, kayak sensitif ini ya. Oke. Nah, di sini ceritanya function ini tuh akan dipanggil kalau kita menekan tombol tambah, kurang, kali, bagi ya, yaitu mengkonversi dari teks yang ada di sini nih. Nah, yang ada di sini biar bisa masuk ke coding. Nah, caranya adalah kita masukin di sini build1 sama dengan kita konversi ya. Kita konversinya ke number. Siapa yang dikonversi? Yaitu build1 underscore txt.text ya. Nah, seperti ini untuk build1 ya. Jadi build1 itu mengkonversi
teks yang ada di build1 underscore txt. Begitu pula dengan build2 ya. Build2 itu berarti ininya build2 ya. Build2 sama dengan number build2 underscore txt.text. Lalu di sini ada yang namanya function. Kita bikin function namanya tambah ya. Di sini adalah event ya. Event titik 2. Event apa? Event mouse event ya. Mouse event. Nah, nanti ketika kita memasukkan mouse event ya, ketika mengetikkan mouse event, biasanya dia akan menambahkan import. Tapi yang import ini nggak diketik juga sebenarnya nggak apa-apa ya, seperti itu. Ini nggak apa-apa, biarkan saja ya. Tadi saya memilih mouse event langsung ke import flash event mouse event, nggak apa-apa, seperti itu. Nah sekarang di sini ngapain sih? Dia itu memanggil function yang ini. Cara manggilnya gimana? Ya karena ini tipenya void, langsung aja panggil namanya. Ya, jadi ketika saya memanggil bilangan, dia mengkonversi isi yang ada di teks build1 dan build2 ke dalam variabel build1 dan build2, seperti itu. Nah, sekarang hasilnya ngapain? Ya, untuk hasil ini ngapain? Hasilnya itu adalah build1 ditambah dengan build2. Ya, seperti itu. Nah, ini baru variabel hasil ya. Sekarang kita harus outputkan ke sini. Nah, yang ini. Siapakah namanya? Namanya adalah hasil underscore txt.text. Ya. Namanya hasil underscore txt, komponennya .text. Oke, di sini kita harus konversi dari number ke string. Cara konversinya pakai string dalam kurung hasil. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di bagian bawah sebenarnya ini bebas ya, mau di bagian bawah atau di bagian atas, cuma ini mah kebiasaan saya aja. Di bagian bawah kita deklarasikan ya, mouse event yang di atas tadi. Yang ini nih maksudnya ya. Yaitu kita tuliskan nama komponennya tambah underscore btn dot add event listener ya, add event listener dalam kurung mouse event dot kliknya besar semua. Lalu di sini ngapain? Function apa sih yang dipanggil? Yaitu function tambah. Ya, beginilah ActionScript 3. Memang lebih panjang dari ActionScript 2 ya, seperti itu. Kalau ActionScript 2 jujur aja lebih simpel ya, seperti itu. Oke, ini tambah ya. Kita coba dulu aja lah ya. Kita tes dulu. Saya masukin di sini 10, terus 3. Ya, ditambah. Tambahnya sudah jalan, yang kurang kali bagi resetnya belum. Saya ubah misalnya 5. Ya, jadi 15. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah melengkapi. Sebenarnya yang harus kita lengkapi ini aja, kita copy paste aja. Tambah, kita ubah di sini jadi kurang, misalnya kurang dulu ya, tambah kurang. Di sini simbolnya kurang juga kan, logikanya gitu kan. Nah ini lalu kita copy paste lagi, sini kita kali, kita ubah di sini simbolnya menjadi kali, dan terakhir bagi kita ubah di sini menjadi bagi ya. Dan yang ini juga kita copy paste ya, kita copy paste, ada 4 kan, tambah kurang kali bagi. Yang ini tambah kurang kali bagi. Oke, setelah itu kita akan tes lagi. Ya, di sini misalnya 10, 3 tambah kurang kali bagi. Ya. Oke. Yang belum adalah reset. Nah, reset logikanya simple ya. Ini fungsinya sama kayak gini ya. Beda isinya. Di sini reset, kita kasih reset. Oke, reset itu ngapain? Ya di clear lagi ya isi tulisannya. Yaitu build1 underscore txt.text sama dengan string kosong
ya. Lalu kita masukkan juga untuk build 2 dan hasil ya. Dan jangan lupa di sini metodenya atau functionnya kita deklarasikan di bagian bawah. Kalau misalnya teman-teman melihat buku atau tutorial yang sistem deklarasinya itu di atas, itu sama aja ya. Di sini kan sistemnya adalah pemrograman berorientasi objek. Urutan itu nggak penting, yang paling penting adalah ada, gitu ya. Jadi deklarasinya mau di atas mau di bawah sama aja, ya. Tapi kebiasaan saya kalau Flash biasanya di bawah yang ininya, deklarasinya. Oke, kita coba aja. Misalnya di sini 10 atau jangan ganti lah ya tulisannya, apalah misalnya 99. Di sini misalnya 7 tambah kurang kali bagi reset. Ya, seperti itu. Oke, demikian teman-teman tutorial kali ini, yaitu pembahasan tentang teks di Adobe Flash maupun di Adobe Animate dengan menggunakan versi ActionScript 3 dengan tutorial praktikumnya adalah membuat kalkulator sederhana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam programmer dan salam pro gamer.